Om Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis saya yaitu Clousinels dengan dosen pengampu Iketut Sunarwijaya SEMSI oleh Diputo Idina Saraswati dengan NIM 23062221010201. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk latar belakang dari usaha bisnis saya tersebut, yang dimana dalam era modern yang sangat memperhatikan penampilan, industri kecantikan itu berkembang sangat pesat, yang dimana itu khususnya pada perawatan kuku atau yang sering disebut dengan nail art. Nah, nail art kini bukan sekedar pelengkap gaya, tetapi juga menjadi bentuk ekspresi diri dan tren fashion di kalangan perempuan muda. Kegiatan mempercantik kuku dengan desain unik, warna menarik, dan tambahan aksesoris kecil kini banyak diminati oleh remaja hingga wanita dewasa. Fenomena meningkatnya minat terhadap perawatan kuku juga didukung oleh media sosial, itu seperti Instagram dan TikTok yang menampilkan berbagai desain nail art kreatif dari para influencer, yang dimana peralatan dasar seperti nail gel, alat pengering UV, dan pernak-pernik nail art lainnya itu dapat diperoleh dengan mudah di pasaran. Jadi selain itu, usaha ini itu memiliki margin keuntungan yang cukup tinggi karena biaya bahan baku rendah dibanding harga layanan yang diberikan. Tren ini menjadi peluang besar untuk membuka usaha di bidang jasa kecantikan kuku karena permintaan pasar terus meningkat terutama di daerah perkotaan. Baik, untuk tujuan dan manfaat usaha, yang pertama itu ada manfaat, yang dimana itu bagi konsumen itu mendapatkan layanan nail art yang berkualitas, trendy, dan higienis. Yang kedua itu ada bagi pelaku usaha yang dimana mendapatkan keuntungan finansial dan pengalaman di dunia kecantikan. Yang ketiga itu ada bagi lingkungan sosial, itu membuka lapangan kerja dan pelatihan keterampilan nail art. Yang keempat itu ada bagi perekonomian lokal, itu meningkatkan kegiatan ekonomi, sektor jasa kecantikan, dan penjualan bahan perawatan kuku. Ada tujuannya, yaitu pertama itu ada menyediakan layanan nail art itu berkualitas dengan desain modern dan harga terjangkau. Yang kedua itu ada meningkatkan kepercayaan diri konsumen melalui perawatan kuku profesional. Yang ketiga itu ada membangun peluang usaha kreatif di bidang kecantikan. Yang keempat itu ada mengembangkan tren nail art lokal agar diminati lebih luas. Yang kelima itu ada memberikan lapangan kerja bagi tenaga muda yang terampil di bidang kecantikan. Baik, untuk gambaran usaha saya yaitu dengan nama usaha Clausinels, jenis usaha jasa kecantikan yang berfokus pada layanan nail art, manicure, pedicure, dan nail extension. Nah, keunikan produk saya itu pertama itu ada desain nail art dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan atau custom design. Yang dimana customer itu bisa custom untuk desain nail art tersebut. Yang kedua itu ada menggunakan bahan berkualitas tinggi yang aman dan tahan lama. Yang ketiga, konsep studio minimalis estetik yang nyaman untuk foto dan promosi media sosial. Yang keempat itu ada harga terjangkau dengan layanan ramah dan profesional. Untuk strategi pemasaran, promosi kami di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business. Yang kedua itu ada program loyalty card bagi pelanggan tetap. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan influencer lokal. Yang keempat itu ada diskon khusus pada hari ulang tahun pelanggan atau event tertentu. Nah, untuk lokasi usaha tersendiri itu saya memilih di home studio. Untuk wilayah pemasaran, itu fokus pada wilayah dan pasar dan sekitarnya. Namun promosi online, kami menjangkau konsumen lebih luas. Yang selanjutnya itu ada kegiatan pemasaran, yang dimana membuka promo grand opening dengan potongan harga 30% dan membagikan brosur maupun voucher, dan mengunggah hasil desain nail art kami setiap hari di media sosial. Untuk promosi yang diberikan, itu kami ada grand opening diskon 30%, dan paket hemat untuk pelajar dan mahasiswa, dan program teman buat teman. Diskon tambahan bagi pelanggan yang membawa teman baru. Baik, untuk kelayakan pasar, yaitu yang pertama itu ada permintaan pasar, yang dimana permintaan terhadap layanan nail art itu meningkat sangat pesat, terutama di kalangan perempuan usia 15-35 tahun. Nah, nail art ini menjadi bagian gaya dari hidup modern. Yang kedua itu ada target pasar, yang dimana segmen utama kami yaitu remaja, mahasiswa, dan wanita muda 15-30 tahun. Segmen tambahan itu ada wanita karir dan ibu rumah tangga. Yang ketiga itu ada potensi pasar, yang dimana kebutuhan tinggi terhadap layanan perawatan kuku profesional. Alat ini bisa digunakan untuk berbagai momen, seperti ada wisuda, pesta, maupun pernikahan.
Harga kompetitif yang kami berikan yaitu di harga 70.000 sampai 150.000 per layanan. Yang keempat itu ada persaingan pasar, yang dimana pesaing itu langsung ya seperti salon red art lain secara pesaing tidak langsung atau yang kita sering dengan salon umum. Nah, untuk keunggulan kompetitif kami itu desain, custom, dan pelayanan kami dengan suasana yang nyaman dan harga ramah di kantong mahasiswa. Yang kelima itu ada peluang pasar, yang dimana nail art itu merupakan tren jangka panjang, jadi sehingga dapat dikembangkan menjadi franchise atau pelatihan nail art. Yang keenam itu ada ancaman pasar, yang dimana persaingan sesama usaha nail art itu sangat ketat, dengan tren desain yang cepat-cepat berubah dan ketergantungan pada daya beli masyarakat tersebut. Baik, untuk analisis SWOT, yang pertama itu ada strength atau kekuatan, yang dimana desain unik dan bisa custom, bahan aman, harga terjangkau, dan tempat yang nyaman. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, yang dimana ketergantungan pada tren dan promosi digital. Yang ketiga itu ada opportunity atau kesempatan, yang dimana tren nail art itu bisa meningkat, bisa dikembangkan jadi pelatihan, kolaborasi dengan influencer. Yang keempat itu ada threat atau ancaman, di mana itu ancaman dari usaha kami itu ada pesaing baru, fluktuasi harga bahan, dan perubahan tren yang sangat cepat bergonta-ganti. Baik, untuk metode pelaksanaan itu yang pertama ada bahan utama, yang dimana itu ada nail gel, base coat, top coat, nail polish, aksesoris nail art itu seperti ada glitter, stiker maupun hiasan-hiasan kecil. Yang kedua itu ada peralatan, yang dimana itu ada nail drill, nail lamp, meja dan kursi, dan sterilizer box, etalase maupun alat kebersihan. Yang ketiga itu ada praproduksi, yang dimana pertama itu ada pelatihan teknisi, yang kedua ada pengadaan bahan, penentuan harga, dan promosi awal. Untuk proses produksi yaitu pertama pembersihan kuku, lalu pengaplikasian warna, pengeringan, dan melakukan pemasangan aksesoris, finishing, dan dokumentasi. Baik, untuk selanjutnya itu ada rencana anggaran biaya atau RAB. Yang pertama, untuk biaya investasi awal, yang pertama itu ada meja dan kursi nail art 2 juta, nail lamp 2 unit 1.400.000, alat steril dan perlengkapan kecil 800.000, etalase dan dekorasi studio 1 juta. Jadi total biaya awal yaitu 5.200.000. Yang kedua itu ada biaya operasional bulanan. Yang pertama itu ada bahan nail art 1.500.000, yang kedua itu ada gaji pegawai 1.800.000, listrik dan air 400.000, promosi dan transportasi 300.000. Jadi total biaya bulanan yaitu 4 juta. Untuk proyeksi keuntungan, pendapatan per bulan kami asumsikan yaitu 4 pelanggan per hari dikalikan 100.000 dikali 30 hari itu sebanyak 12 juta. Jadi untuk laba bersihnya itu pendapatan per bulan kalau kita kurangi dengan biaya operasional bulanan, mendapatkan di laba yaitu 8 juta per bulan atau 96 juta per tahunnya. Untuk BO rasio itu 12 juta kita bagi dengan 4 juta itu sama dengan 3,0. Jadi yang dengan asumsi tersebut usaha ini itu layak dijalankan. Baik, saya lanjut untuk analisis keuangan, yang dimana analisis keuangan itu dilakukan untuk menilai kelayakan dan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan, serta memastikan efisiensi penggunaan modal. Berikut rencana keuangan yang disusun. Jadi di sini ada tabel rencana neraca awal dan akhir tahun. Bisa kita lihat untuk neraca awal itu ada dua, itu ada aktiva atau aset, dan kedua itu ada pasiva atau kewajiban modal. Sehingga total aktiva pada neraca awal itu sebesar 8.700.000, dengan detail ada peralatan, ada kas awal, serta bahan habis pakai. Untuk neraca awal pasiva, itu total pasivanya sebesar 8.700.000, itu ada modal pemilik sebesar 8.700.000. Untuk neraca akhir tahun, dengan total aktiva yaitu sebesar 5.700.000, itu ada peralatan dan bahan habis pakai. Untuk pasiva itu ada laba ditahan setelah 1 tahun itu dengan neraca akhir tahun yaitu 96 juta. Jadi laba bersih per bulan itu 8 juta dikali 12 bulan
mendapatkan hasil 96 juta. Nah, jadi itulah yang angka yang digunakan di laba ditahan. Baik, untuk selanjutnya itu kedua ada rencana laporan laba rugi, yang dimana pendapatan per bulannya itu sebesar 12 juta, yang dimana total pendapatan per tahunnya itu sebesar 144 juta, biaya operasional per bulannya yaitu 4 juta, dengan total biaya per tahunnya itu 48 juta, dan laba bersih per tahunnya yaitu 96 juta. Analisis di atas itu menunjukkan usaha ini itu layak dijalankan dengan tingkat keuntungan yang tinggi dengan modal awal yang kecil. Baik, untuk kriteria penilaian investasi, di mana penilaian investasi ini itu digunakan untuk menentukan apakah usaha saat ini tuh menguntungkan dan layak dijalankan berdasarkan indikator finansial berikut. Yang pertama itu ada payback period atau PP dengan rumus investasi awal itu dibagi dengan laba bersih per tahun. Dengan perhitungan, investasi awalnya itu 5.200.000 dengan laba bersih per tahun itu 96 juta. Jadi untuk payback period ini itu sebesar 0,054 tahun sama dengan 0,65 bulan, yang dimana artinya itu investasi ini kembali hanya dalam waktu sekitar kurang dari 1 bulan. Sangat cepat dan layak dijalankan. Untuk yang kedua itu ada average rate of return atau ARR, yang dimana rumusnya itu adalah laba bersih tahunan dibagi investasi awal dikali 100%. Dengan perhitungan yaitu 96 juta dibagi 5.200.000 dikali 1% yaitu mendapatkan 1.846,15%. Artinya rata-rata tingkat pengembalian itu sangat tinggi, di mana lebih besar 100% sehingga investasi itu sangat menguntungkan. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada benefit cost ratio, yang dimana rumusnya itu total penerimaan dibagi dengan total biaya, yang dimana total perhitungannya yaitu total penerimaan 12 juta per bulan, total biaya 4 juta per bulan. Jadi 12 juta dibagi 4 juta yaitu mendapatkan 3. Jadinya arti nilai benefit cost rasionya itu lebih besar dari 1. Jadi usahanya tersebut layak dijalankan karena setiap satu biaya itu menghasilkan 3 pendapatan. 4 yaitu ada return on investment atau ROI, yang dengan dimana rumusnya yaitu laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Untuk perhitungannya yaitu 96 juta dibagi 5.200.000 dikali 1%, yaitu mendapatkan 186,15%. Jadinya setiap 1 rupiah yang diinvestasikan itu menghasilkan 18.046 laba bersih per tahun. Jadi sangat menguntungkan. Baik, yang terakhir itu ada net present value atau NPV. Dengan rumus yaitu NPV sama dengan arus kas tahun pertama itu dibagi 1 tambah bunga 10% pangkat 1 ditambah arus kas tahun kedua dibagi 1 tambah bunga 10% pangkat 2 ditambah arus kas tahun ketiga dibagi 1 tambah bunga 10% pangkat 3 kemudian dikurangi investasi awal. Jadi, mendapatkan hasil yaitu sebesar 233.537.791. Jadi, usaha ini tuh sangat layak dijalankan karena NPV tersebut positif. Jadi, memberikan nilai tambah bagi investor. Baik, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha closing nails ini itu sangat layak untuk dijalankan. Usaha ini tuh memiliki peluang pasar yang tinggi karena tren perawatan kuku dan nail art itu terus berkembang, terutama di kalangan remaja dan wanita muda yang aktif di media sosial. Lokasi usaha yang strategis di sekitar kampus dan pusat keramaian juga menjadi faktor pendukung tingginya permintaan layanan. Secara keseluruhan, dengan modal awal yang terjangkau, strategi pemasaran digital yang efektif, serta potensi laba tinggi, usaha closing nails ini dinilai layak dan prospektif untuk dijalankan, baik dari sisi pasar maupun finansial. Usaha ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal, yaitu melalui pembukaan lapangan kerja baru di bidang jasa kecantikan. Baik, sekian presentasi saya mengenai proposal bisnis yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.